Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Salam jumpa saudara terkasih dengan saya Fransiskus Francis, host YouTube channel Biji Sesawi Berakar dan Bertumbuh dalam Kristus. Saudara terkasih, kerendahan hati adalah kebutuhan utama dan mendesak bagi setiap orang yang telah dibakar oleh panah api cinta Allah untuk membangun relasi pribadi dengannya. Dalam video ini dan beberapa serial video selanjutnya, kita akan belajar bersama mengenai dahsyatnya rahmat kerendahan hati bagi orang yang bertekad mengasihi Tuhan di atas segala sesuatu. Ada 7 kedahsyatan rahmat kerendahan hati. Kita akan selami bersama satu persatu. Pertama, kerendahan hati adalah tempat berpijak terbaik bagi kita untuk membangun hidup doa yang mendalam. Setiap orang yang telah diubah oleh Roh Kudus untuk menapaki jalan doa perlu terus memohon rahmat ini dan berusaha agar kerendahan hati jadi landasan semua doa, baik doa pribadi maupun doa bersama orang lain. Rahmat ini membuat kita bersimpuh dalam sebuah kepasrahan total dan sembah sujud di hadirat Allah. Rahmat ini mengubah secara radikal isi doa, cara doa, dan sikap batin kita saat berdoa. Seperti seorang anak kecil yang bergantung total kepada orang tuanya. Nah, oleh karena itu, rahmat kerendahan hati bisa mengantar kita menapaki tangga-tangga doa. Dari doa lisan ke dalam doa batin, doa hening, hingga doa persatuan, di mana roh kita akan ditarik oleh Tuhan untuk bersatu dengannya. Yang kedua, rahmat kerendahan hati adalah sikap terbaik kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan yang penuh kuasa dalam kitab suci. Nah, rahmat ini akan membuka lebar hati kita, seperti bumi menyambut hujan, terhadap pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa mendengarkan suara Allah sendiri dalam kitab suci. Kerendahan hati adalah jalan terbaik bagi kita untuk bercakap dengan intim bersama Allah dalam Lectio Divina. Dengan rahmat ini kita akan dibawa oleh Roh Kudus untuk mengalami resting in the Spirit saat kita menyelami firman Tuhan, yaitu membawa kita ke dalam kontemplasi yang sangat mendalam. Yang ketiga, saudara, rahmat kerendahan hati adalah tumpuan terbaik kita untuk menerima anugerah pertobatan. Rahmat ini membuka mata hati kita untuk melihat semua cacat celah, kelemahan, dan dosa-dosa kita yang menumpuk bagikan lautan sampah penuh penyakit dalam ingatan kita, pikiran kita, emosi, hati, dan perilaku kita. Nah, rahmat ini membuka pintu hati kita bagi Roh Kudus yang akan menerangi seluruh ruang dalam diri kita dan menyadarkan kita akan segala cacat celah dan dosa kita. Sungguh, saudara, rahmat ini adalah pintu utama bagi terjadinya pertobatan sejati. Karena rahmat ini menghancurkan tembok-tembok tebal kesombongan, keangkuhan, kebanggaan diri sia-sia yang menutup mata hati kita untuk menyadari kedosaan dan kefanaan kita di hadapan Allah Maha Kudus. Keempat, rahmat kerendahan hati adalah dasar sikap batin kita untuk menerima anugerah penyembuhan dan pemulihan dari Allah. Nah, rahmat ini membuat kita bisa bersandar sepenuhnya dan total kepada Allah untuk disembuhkan, dipulihkan dari berbagai luka batin kita dan sakit penyakit kita. Kerendahan hati membuat kita berpasrah dan mengandalkan kuasa Allah
sebagai dokter surgawi yang memiliki otoritas penuh atas semua luka dan sakit penyakit kita. Rahmat ini membuka hati kita bagi jamahan kuasa Roh Kudus yang akan membedah kita secara adikodrati. Oleh rahmat kerendahan hati kita bisa sembuh dengan doa pendek. Misalnya, Tuhan, bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kelima, rahmat kerendahan hati adalah fondasi semua pelayanan Kristiani. Fondasi ini sangat kuat sehingga kita mampu membebaskan diri dari kesombongan, keangkuhan, kebanggaan diri sia-sia yang menghancurkan pelayanan-pelayanan kita. Nah, rahmat ini membuat kita mampu melayani dalam pimpinan Allah. Karena itu, kerendahan hati adalah kunci untuk melayani dalam nama Kristus, oleh kuasa Kristus, dan untuk kemuliaan-Nya. Dengan kata lain, saudara, begini, kita akan gagal dalam semua pelayanan kita tanpa rahmat kerendahan hati. Sebab apa? Kita akan mudah jatuh ke dalam kebanggaan diri sia-sia, kesombongan, kecongkakan, baik yang kasat mata maupun secara halus di dalam batin kita. Yang keenam, rahmat kerendahan hati adalah syarat utama bagi kita untuk bisa menyiapkan diri menerima setiap sakramen sebagai wujud nyata kasih dan kerahiman Allah bagi kita. Nah, rahmat ini membuat kita siap mengikuti perjamuan Ekaristi Kudus sebagai dasar sekaligus puncak seluruh iman Kristiani. Sungguh, saudara, rahmat ini akan mengubah sikap batin, sikap fisik kita untuk betul-betul hadir secara penuh di hadirat Allah yang hadir melalui sakramen Ekaristi Kudus. Ketujuh, rahmat kerendahan hati adalah kunci untuk meninggal dunia dengan sikap penyerahan diri total kepada Allah sebagai awal dan akhir hidup kita. Nah, rahmat ini membuat kita meninggal dengan iman penuh pengharapan akan kebangkitan dan janji keselamatan Allah. Nah, rahmat ini membuat kita meninggal dengan bahagia, dengan damai dan sukacita. Membuat kita bisa memetik buah janji Tuhan Yesus bahwa Dia adalah hidup dan kebangkitan. Para kudus berkata, rahmat kerendahan hati membuat mereka menaklukkan teror dan ketakutan akan kematian, dan bahkan membuat mereka merangkul dan mencintai kematian sebagai tiket terakhir menuju persatuan cinta kasih dengan Allah. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dia adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Terima kasih saudara terkasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk mengubah banyak jiwa dengan rahmat kerendahan hati. Nantikan serial video rahmat kerendahan hati selanjutnya. Sampai jumpa.